Kuasa hukum 4 tersangka penculikan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta bernama Adrianus Agal menyebutkan ada sosok F yang memberikan perintah pada kliennya. Sosok F disebut ikut mengintai korban sebelum disergap di area parkiran supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur dan memberikan perintah pembuangan jasad Ilham. Adrianus dalam keterangan pada Senin 25 Agustus mengatakan, peristiwa penculikan ini bermula ketika 4 penculik yaitu AT, RS, RAH, dan EW alias Eras menjemput paksa korban di TKP. Selesai penculikan, sosok F memerintahkan 4 tersangka untuk menyerahkan korban di sebuah daerah di Jakarta Timur. Selang beberapa jam, 4 tersangka kembali untuk mengantar pulang korban. Namun mereka kaget ketika melihat korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Eras dan kawan-kawan kemudian diperintahkan F untuk membuang jasad korban Ilham ke suatu tempat. Menurut Adrianus, kala itu para kliennya berada di bawah tekanan saat melakukan pembuangan jasad korban. Adrianus memastikan peran kliennya hanya menculik dan membuang jasad korban. Eras dan kawan-kawan disebut mau menyanggupi aksi penculikan terhadap Ilham karena tergiur iming-iming uang 50 juta rupiah sebagai upah menculik. Meski begitu, uang tersebut belum sepenuhnya diterima oleh Eras dan kawan-kawan. Sebagian uang muka yang diterima oleh para tersangka penculikan kini telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terkait sosok F, muncul rumor yang menyebut bahwa ia adalah oknum prajurit TNI dari satuan tertentu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa prajurit TNI tersebut telah ditangkap dan ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Kabar soal keterlibatan oknum suatu instansi ini muncul selesai pengacara 4 tersangka penculikan memberikan pernyataannya. Meski begitu, ia tak menyebut instansi yang dimaksud. Terkait kabar keterlibatan oknum prajurit TNI, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen Mar Freddy Ardiansyah saat dikonfirmasi mengingatkan agar tak percaya begitu saja dengan rumor yang beredar. Menurut Freddy, pihaknya belum dapat informasi dari Polda Metro Jaya terkait keterlibatan oknum prajurit dalam kasus ini. Meski begitu, Freddy memastikan TNI bakal menindak tegas prajuritnya jika memang terbukti bersalah. Sementara itu, update penanganan kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta, polisi telah menangkap total 15 pelaku. Sebanyak 9 pelaku ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya diringkus Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arsyam Indradi menjelaskan, 15 pelaku tersebut masih menjalani pemeriksaan. Nantinya, keterangan para pelaku juga bakal dicocokkan dengan barang bukti yang diamankan. Polisi juga masih mendalami motif para pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster
Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah ketahui, ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang ditangkap tadi malam itu adalah dalang intelektual seperti itu. Jadi intinya kami dari keluarga kami memohon maaf terhadap keluarga korban bahwa adik-adik kami juga menerima pekerjaan ini karena diiming-imingi suatu, karena ada tekanan ekonomi juga. Kalau mereka tahu bahwa pekerjaan ini sampai terjadi mengakibatkan kematian, saya yakin sebagai orang yang beragama dan kami juga sebagai orang Katolik pasti kami menolak pekerjaan seperti ini. Berapa yang dijanjikan Pak uangnya? Kalau dari informasi yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan penyidik, itu mereka dijanjikan itu tuh untuk mendapat berapa puluh juta sekian-sekian lah, baru dikasih DP berapa, seperti itu. Dan memang terkonfirmasi juga di penyidik dalam proses pemeriksaan ya. Kalau angka DP-nya itu di berapa Pak? Saya tidak bisa memastikan angka DP-nya berapa, tapi angkanya tidak lebih dari 50 juta lah, seperti itu. Tapi imbalannya udah full dibayarkan gitu? Belum. Mereka belum membayar full, tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, seperti itu. Ya rekan-rekan ya, jadi pada prinsipnya kami akan menyampaikan setiap perkembangan, namun kami juga terus berkomunikasi dengan rekan-rekan penyidik. Kasus ini akan diungkap secara tuntas, profesional, akuntabel, transparan, berdasarkan SOP yang berlaku. Saat ini tim gabungan masih bekerja, yaitu rekan-rekan kami dari Subdit Resmob, kemudian Subdit Jatanras, dan di awal penanganan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Mohon waktu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.